Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-hakim bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril, siapa tuh Pak malaikat Jibril? Paling afdolnya malaikat, ya, paling afdolnya malaikat atau jenderalnya malaikat, ya. Pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan sama Jibril, ya, min Bani Adam. Ini malaikat Jibril, ya, soal malaikat teman berangan-angan kepingin menjadi Bani Adam, ya. Malaikat, bayangkan malaikat kepingin jadi manusia, ya. Kalau kita kan manusia kayak malaikat kepinginnya, ya, ya. Tingkah lakunya pengen seperti kalian malaikat, ya, yang paling suci, yang paling bersih, ya. Kita itu, ya, pengen yang paling hebat gitu, ya. Ini malaikat kepingin jadi manusia katanya, apalagi jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa tuh katanya? Nah, ada 7 perkara yang malaikat Jibril kepingin jadi manusia, kepingin jadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata malaikat Jibril, aku kepingin tuh jadi manusia sebagai umat Nabi Muhammad. Aku kepingin apa? Ya, sholatul jamaah mal imam. Ini malaikat ya Pak, ya, kepingin jadi manusia yang bisa sholat berjamaah bersama imam, ya. Karena kita tahu keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa, apalagi bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya. Luar biasa, ya. Kalau kita kan terbalik, kadang-kadang imam kita nih, ya. Senang banget kalau sholatnya telat, ya. Atau senang benar kalau sholatnya dilambat-lambatin, iya, baru takbir, gitu, ya, baru takbir. Padahal kalau mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu luar biasa, pahala yang sangat besar, gitu. Orang-orang soleh itu begitu, ya, pengen dapat daripada takbirnya imam. Ini kadang-kadang enggak. Bahkan ada yang ketika sholat mau berjamaah nih, udah mau qomat, dia pakai sholat sunnah lagi, ya. Ya, udah mau qomat dia pakai sholat sunnah. Akhirnya dia nggak kebagian sama takbiratul ihram imam di dalam sholat wajibnya, ya. Ini harus pakai ilmu nih Pak. Ya, harus pakai ilmu. Jadi mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu lebih besar pahalanya ketimbang kita melakukan sholat sunnah tadi itu, ya. Jadi kalau mau dapat dua-duanya, ya, datangnya lebih awal. Ini enggak, ya. Udah mau qomat dia sholat sunnah,
nggak dapat dan akhirnya. Itu malaikat Jibril itu kepingin jadi manusia biar bisa sholat jamaah. Yang kedua kata malaikat Jibril, apa aku kepingin jadi manusia itu mujadasatul ulama, ya, duduk bareng-bareng sama orang soleh, bisa mandang wajahnya orang soleh, duduk sama orang-orang yang baik deh, begitu. Itu malaikat Jibril, ya. Karena orang soleh aja nih Pak, orang soleh aja nggak mau jalan menuju akhirat sendirian, ya. Mereka butuh guru, butuh orang-orang yang bisa membimbing dirinya di jalan Allah, butuh akan nasihat-nasihat orang-orang soleh. Ini orang soleh aja tuh, ya. Kepingin dapat nasihat dari orang soleh, kepingin dapat bimbingan, gak mau sendiri jalannya, ya. Kalau kita gimana? Gua dah wanita, ya. Enggak, kepingin nih malaikat Jibril duduk bareng-bareng sama orang-orang soleh di dunia ini. Tapi apa daya, ya, beliau itu sudah diciptakan menjadi seorang malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini pelajaran dari malaikat Jibril, betapa besarnya keuntungan kita diciptakan jadi manusia, ya, jadi makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena faedahnya besar. Lalu yang keempat katanya iyadatul marid, ya. Malaikat Jibril kepingin jenguk orang sakit. Malaikat Jibril kepingin jenguk orang sakit. Karena pahalanya kan Rasulullah SAW, siapa-siapa yang jenguk orang sakit di pagi hari dosanya diampuni sampai datang waktu sore. Ya, begitu juga ketika kalau jenguknya di waktu sore, terampunnya sampai datang waktu pagi, ya. Walaupun nggak bawa entengan tuh, ya, nggak bawa buah, nggak bawa jeruk, ya. Ya, tapi kalau punya bawa, ada sekilo apa, ya, pahalanya besar tuh Pak, ya. Paling tidak doa, paling tidak doain yang sakit, nyenengin yang sakit. Bikin seneng nih orang sakit, ya, bikin seneng orang sakit. Orang soleh aja nih Pak, orang soleh kalau dijenguk sama orang, kalau lagi sakit orang soleh dijenguk sama orang soleh juga, ini yang sakit aja nyenengin yang jenguk, Pak. Ya, yang sakit aja nyenengin yang jenguk, bahkan doain yang jenguk. Jadi waktu jenguk orang sakit, senengin datang, ya. Nanti berkhair, gitu ya. Nanti panjang umur, nanti bakal sehat ya. Gitu senengnya. Jangan ditakut-takutin. Iya. Ini kayaknya tetangga ini sakit begini cuma 2 hari. Tuh tambah kacau udah ya. Iya. Kalian ini gak lama nih sama penyakitnya tetangga sama. Jangan takut-takutin. Iya. Apa? Bikin senang, ya. Dan ada doa-doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malaikat nih Pak, ya. Karena besar tuh pahalanya, ngejenguk orang sakit. Kemudian apa lagi yang dikepinginkan oleh malaikat? Ya. Tasyi'ul janazah, ngikut, ya. Ikut sholatin jenazah, ya, ikut kuburin, antar ke kuburan, ya, karena pahalanya besar nih Pak, ya. Siapa aja tuh daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, kita sholatin dan kita anterin, ya, antar ke pemakaman, karena pahalanya dapat 2 kirot. Pahala yang besar, yang kalau kita kumpulin satu-satu susah dan berat tuh pahala, ya. Pahala puasa berat, ya. Tapi kalau ini dapatnya double dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang nyolat jenazah kemudian dia ikut nyaterin tuh, dapat apa? Qiratain,
dapat 2 pahala besar, yang satu pahalanya itu seperti gunung Uhud. Coba kalau kita kumpulin atu-atu, berat juga. Berat kita kumpulin pahala satu-satu, pahala sholat kan kita kumpulin atu, ya sholatnya aja begitu ya. Gimana mau dapat yang segede gunung Uhud gitu? Iya, kalau nggak ada uzur, ya ikut nganterin kalau nggak ada uzur nih. Ya, tapi kalau ada uzur ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak ada uzur kan? Ya, sholatin ikut nganterin, itu dapat pahalanya 2 kilo. Itu dikepengin tuh sama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi kan besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala teruntuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, yang dikepingin adalah ketika menjadi manusia beliau bisa suqil ma, ya, memberikan air, ya, memberikan air. Ini kan sepele nih Pak, kerjaan sepele nih, amal yang sepele, kasih air nih, kayak gini-gini nih, ngantar-ngantarin di depan orang, ya, atau nuangin air ketika orang lagi mau cuci tangan, mau makan ini. Kalau orang sore itu punya wadah nih Pak, wadah, punya teko tuh, kalau mau makan tuh, nah, dituangin tuh, dituangin, cuci tangan dulu. Itu kayaknya sepele, tapi itu pahala besar. Malaikat Jibril aja kepengen jadi manusia biar bisa kerjain itu tuh, ya. Karena ada beberapa amalan kata Rasulullah SAW, ada 3 amalan yang dianggap sepele tapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu katanya? Imsakut jabah, markirin kendaraan seseorang. Ya, parkir doang, bukan parkirin bawah, parkirin. Ada guru, orang soleh, umpamanya ya, dia bawa kendaraannya, udah, Ustaz, biar saya yang parkirin. Itu besar tuh Pak. Kalau orang dulu kan pakai kuda tuh ya, kuda atau onta. Itu Rasulullah SAW mau tanya, sahabat-sahabat itu rebutan Pak. Kalau Rasulullah SAW datang, ya, ke suatu tempat dari mana-mana agak unta. Itu rebutan tuh sahabat Rasulullah SAW untuk apa? Pegang tali untanya untuk diikatkan tuh, sampai seperti itu. Ya, ada motor, guru akhirnya bisa parkir ya. Biar nyaman itu guru kan, biar nyaman. Yang kedua katanya yang dianggap remeh tapi besar pahalanya. Taqdimun ni'al. Taqdimun ni'al itu merapikan sandal di masjid-masjid kan, terus sandal berantakan gitu ya. Ya, kalau bisa disusun tuh Pak, disusun kita kan, ya, paling males biasa itu gitu ya. Tapi itu besar pahala di situ. Nah, jadi sandal orang kalau berantakan kita susun itu, mana pasangannya, dicariin pasangannya gitu. Jangan sampai ntar dia pulang dari masjid, ya, pecar kacir nyarinya, ya, sekali hilang kan. Ya, sono ke sini. Kita nih yang pengen pahala sebesar ini, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dirapiin. Ya. Banyak sih yang sudah mengerjakan itu Pak. Banyak. Padahal ini sepele. Ya, disinilah letak kerendahan hati seseorang. Gitu. Jadi nggak menganggap dirinya nih yang paling hebat dengan pekerjaan yang sepele itu dia mau dia. Ya, walaupun sepele gitu. Wasubbul ma ala yadi rajul. Ya tadi nih, yang 3 katanya sepele, nuangin air ya untuk seseorang, gitu. Ambil minumnya, nuangin air buat cuci tangannya. Itu yang diajarkan oleh kita Rasulullah SAW agar diri ini apa? Enggak merasa orang yang paling lebih, iya, orang yang paling hebat, enggak. Kita rendah diri kepada orang kaya, ya, sampai Rasulullah mengatakan man tawaddu'a li ghaniyin shalih. Siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya soleh lagi, tidak boleh. Kata Rasulullah, siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya faqad zahaba sulusaini, hilang tuh sepertiga agamanya. Kalau apa? Merendahkan dirinya karena kekayaan orang tersebut, tidak boleh.
biasa aja dan kita sama-sama orang, sama-sama manusia gitu. Tapi kalau kita tunduknya karena kekayaannya, hilang daripada sepertiga agama kita. Kemudian kata malaikat Jibril, mendamaikan sulhul akhi, mendamaikan saudara muslimnya yang sedang bertengkar. Kemudian memuliakan ikrabul jar, memuliakan tetangga. Jangan sampai tetangga ini ya kita tidur di waktu malam dalam keadaan kenyang, tetangga kita kelaparan. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar tuh kalau malam ya belusukan. Sayyidina Umar kalau malam belusukan ya, jalan ke sana, jalan ke sini ya. Sampai pernah nemuin, ini masyhur nih ceritanya, nemuin seorang ibu ya yang dapurnya ngumpul terus tuh, anak-anaknya nangis, ya kelaparan, ya dimasak apa? Batu kan? Kurang, ya, yang kecil-kecil, belum muat ya. Ini sampai ditengok sama si kamu sampai ditanya, apa yang menyebabkan anak-anakmu nangis? Nabi sudah kelaparan ya, wahai khalifah, sedang kelaparan. Terus apa yang kamu masak itu? Ada yang saya masak ini belum matang katanya. Oh lama deh, tadi saya nunggu di depan ini ngumpul terus yang berhenti. Dilihat satu sahabat diperintah sama Sayyidina Umar, coba kamu lihat itu yang 5 sampai buka, apa yang dilihat? Batu. Etes air matanya Sayyidina Umar. Ya langsung apa? Pulang sama teman-temannya tuh, ambil apa? Ambil semua keperluan makanan buat satu orang, jadi dengan beberapa anak. Itu luar biasa. Sampai sebegitu perhatiannya Sayyidina Umar kepada bahasanya warganya gitu kan. Jadi seorang pemimpin yang sangat kuat, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang tidak mementingkan kelompoknya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sering mengatakan Rasulullah seperti itu. Tidak sempurna iman kalian, ya, kalau kalian tidur di waktu malam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian kelaparan. Sampai seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kalian masak sayur banyakin, sampai begitu tuh Pak. Artinya bagi tetangga Pak itu, bagi bukan kuahnya dibanyakin, baginya cuma kuahnya doang. Wah, dia lapar juga dia. Bagi maksudnya kalau masak tuh ya artinya kalau masak banyakin. Ya masak sayur yang banyak bagi tetangga. Ada satu mangkok senangnya luar biasa. Apalagi besok Idul Kurban nih. Waduh. Ya, masaknya apa besok Idul Kurban nih. Rendang, pasarnya banyakin rendangnya. Bagi tetangga. Begitu Pak ya. Itu yang dikepingin dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini ajarannya ada pada dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad adalah syariat yang suci, yang dapat menyelamatkan seseorang nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian beliau berkata, ya, berkata di sebelah Al-Muhammad Laqab mengatakan kepada seorang ini, tarkul kalam ila ma la budda minhu. Ya, jadi yang dinamakan khilaf atau suhub, lembaran-lembaran dalam agama itu apa? Tarkul kalam ila ma la budda bihi wa huwa ma la yasilu al-maqsud min umuri dunya illa bih. Artinya meninggalkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan ila ma la budda minhu, kecuali ucapan tersebut yang memberikan faedah, ya, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Selebihnya jangan. Ya. Qala Sulaiman alaihissalam, Luqman, "Idza kana kalamun fi dhati kana sukut min dhahab." Kata beliau, apabila ucapan yang baik itu merupakan perak, bahasa dia ini kana sukutu min zahab, diem itu lebih baik katanya, seperti emas. Artinya lebih baik diam daripada berkata yang tidak memberikan faedah. Itu kata beliau.
Wal ma'na idza kana kalam fil khair kal fiddah hasanah. Maksudnya adalah apabila ucapan yang baik memberikan faedah itu seperti perak hasanah yang baik, karena sukutu ansyar, maka diam dari keburukan itu seperti emas bil husni. Wasakitu fil haq karena fil batil. Orang yang diam di dalam kebenaran, ya, karena fil batil, seperti orang yang berbicara di dalam kebatilan. Artinya diam di dalam kebenaran itu bukan diam-diam aja gitu, ya, didiemin aja enggak. Kalau udah benar ya mau diapain lagi gitu kan, udah benar gitu caranya. Tapi kalau benar-benar batil, benar-benar salah, ya dibenerin supaya orang ada jalannya. Kan kita semuanya kepingin selamat kan, ya, pengen gak kita selamat? Udah pasti, iya. Nggak mungkin semuanya nggak biasa aja. Nah, pasti pengen selamat. Karena di dunia yang terpenting lagi apa? Di akhirat kita kepingin tuh, di akhirat kita benar-benar terselamatkan daripada siksanya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada azab kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana caranya tuh? Ya. Orang soleh mengatakan katanya ada 3 cara yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia wal akhirah. Pertama, al-ilmu wal amal wa kasratul awrad. Ya, dia memiliki ilmu. Kayak kita menuntut ilmu nih. Yang kita cari apa, Pak? Kita ingin selamat. Jadi tahu mana halal, mana haram. Kalau tahu itu haramnya nggak bakal terjadi. Kalau kamu ingin tahu perkara yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dikerjakan semua, diperbanyak pada. Jadi ilmu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan jalan untuk menuju surga itu kalau mau cari gampang. Gimana caranya? Nuntut ilmu. Ya, itu cara yang paling mudah untuk bisa nanti jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuju surga, ilmu. Kemudian kalau udah dapat ilmu apa? Ada amal. Ilmu jadi amalin. Ya, diamalin. Kalau nggak diamalin itu percuma. Iya. Kan takwa itu terbagi 2. Takwa itu ada takwa zahir, ada takwa batin. Ya. Takwa zahir itu apa ya, Pak? Salat, ya, puasa, zakat, haji. Secara zahir nih, zahir kita udah bagus semuanya. Kita sholat iya, haji udah gitu kan ya. Puasa kita Ramadan nggak pernah putus ya. Senin Kamis ayo, zahirnya ada bagus gitu. Yang dilihat orang cakep dah, tapi perbagus juga takwa batin, karena takwa zahir bakal sia-sia kalau takwa batinnya nggak ada. Apa buat takwa batin di sini? Ikhlas. Ya, ikhlas. Iya. Ikhlas dengan apa? Dengan apa yang dia kerjain. Ya. Dia sholat karena Allah, dia haji karena Allah, dia puasa karena Allah, dia sedekah karena dia hadir majlis karena Allah, bukan karena nggak enak sama ketua masjid, ya. Bukan karena nggak enak sama gurunya. Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua yang jalan yang bisa menjadikan orang selamat. Jadi amal itu penting, ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut walaupun sedikit. Yang ketiga katanya wa kasratul awrad, memperbanyak wirid-wirid. Tapi cari wirid-wirid yang warid yang datangnya dari baginda Rasul. Jangan asal comot aja itu. Iya. Kalau pengen jadi wali wiridnya banyak banget gitu. Iya, enggak keluar dari masjid. Banyak wirid baca puluh berapa itu Pak? 10.000 dari pagi ke keluar. Ya boleh-boleh aja gitu, tapi ada pegangannya mah enggak gitu. Ya, cari yang apa yang warid dari Rasulullah. Yang udah gampang ya Pak, yang kita rasanya udah tinggal telan dah. Maka telan udah apa tuh? Tuh ratib ada. Ya, ada ratibul hadad, ada ratibul Abtos, dan amalan-amalan lain dari bacaan-bacaan yang dimana Rasulullah SAW ya udah ngajarin kita banyak sebenarnya tuh.
dari Rasulullah SAW. Baca apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah. Ada. Ya, itu udah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW dan pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW katakan kalimatani habibatani ila rahman, ya, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil. Ini enteng enggak Pak diucapin? Enteng ya Rasulullah. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala kita enggak mau ambil, rugi. Karena ini dicintai disenangi sama Allah. Kalau udah dicintai sama Allah, disenangi Allah Subhanahu wa taala, ini orang pasti selamat. Iya. Khafifatan fil lisan, enteng katanya di lisan. Sakilatan fil mizan, dan berat nanti itu di timbangan kita nanti. Cuma apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Pada kan kita baca. Kapan itu bacanya? Waktu tahlil. Baca kalau sholat 100 ya. Atau kita lagi sambil jalan menuju masjid, subhanallah bihamdi sambil jalan, boleh nggak Pak? Boleh. Itu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara atau menuju jalan aman untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan as-salafun as-salihun, orang-orang yang soleh. Jadi agama ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Islam. Apa itu Islam? Ya, wa dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bashar. Katanya Islam itu, biar tahu Islam apa sih, kalau ditanya orang Islam itu apa sih? Din, agama. Ja'a bi sayyidina Muhammad, yang datang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW li sa'adati bashar. Ya, untuk kebahagiaan manusia. Di agama kita, di agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk kebahagiaan manusia fi ma'adihi wa ma'asyihi, di dunia sampai di akhirat. Bukan di dunia aja dibikin senang, bukan di dunia aja dibikin selamat, tapi apa? Sampai nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah agama kita, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, jaga ini dinnya kita, jaga ini milahnya kita, agama yang sudah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berjuang untuk apa? Menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimat la ilaha illallah yang sampai sekarang tumbuh sama kita. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Selamatkan akidah kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini zamannya udah rusak, zamannya udah jauh daripada ulama-ulama Nabi Muhammad SAW. Kita kepengen semuanya daripada zuriyah kita, keturunan-keturunan kita jadi orang-orang soleh, orang-orang yang mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ada wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah